kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi menjadi peristiwa bersejarah bagi masyarakat Indonesia sebagai simbol kemerdekaan negara. Peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus. Perwakilan yang ditunjuk untuk membaca teks proklamasi yaitu Soekarno, yang nantinya ditunjuk sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Muda Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol. Tempat tersebut dirasa aman karena merupakan tempat tinggal seorang laksamana Jepang yang mana seorang anggota Kampetai atau polisi Jepang tidak berani datang ke rumah tersebut. Awalnya, teks proklamasi ditulis oleh Soekarno yang didikte oleh Hatta dengan 2 coretan dan 2 koreksi yang dilengkapi dengan tanggal dan tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia. Kemudian, teks tersebut diketik secara resmi oleh Sayuti Melik dengan adanya perubahan pada tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks tersebut dilengkapi dengan tanda tangan Soekarno dan juga Hatta. Untuk memperingati HUT ke-77 RI, berikut peristiwa menjelangnya pembacaan teks proklamasi. Jenderal Panglima Besar Terauchi mengharapkan Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaan pada akhir Agustus atau permulaan September. Namun, golongan pemuda ingin mempercepat kemerdekaan dengan menculik Soekarno dan juga Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok agar Soekarno dan Hatta ketua dari PPKI untuk segera mengumumkan kemerdekaan. PPKI adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengutus orang kepercayaannya, yaitu Subardjo, untuk menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok ke Jakarta. Kemudian pada pukul 6 sore, Subardjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput mereka. Sesampainya di Jakarta, mereka segera menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Sesampainya Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta memanggil Dewan Persiapan dan beberapa orang pemuda untuk datang ke rumah Maeda. Laksamana Maeda pun membantu Soekarno dan juga Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian Maeda menghubungi Kepala Urusan Umum Jepang yaitu Jenderal Mayor Nishimura untuk membahas terkait percepatan pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta. Kemudian mereka pergi ke rumah Nishimura untuk melakukan negosiasi. Soekarno mengatakan kepada Jenderal Mayor Nishimura bahwa ia ditekan untuk mengumumkan kemerdekaan pada malam itu juga. Setelah diskusi yang panjang, akhirnya Nishimura memperbolehkan Soekarno dan Hatta mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Maeda dan Soekarno-Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk segera membicarakan teks proklamasi kemerdekaan di kediaman Maeda yang dianggap paling aman. Soekarno dan Hatta mulai merumuskan teks proklamasi pada pukul 2 pagi. Setelah melakukan diskusi yang panjang, akhirnya teks proklamasi berhasil disusun yang dicatat oleh Soekarno dan didikte oleh Hatta. Teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik yang dilengkapi dengan tanda tangan Soekarno dan juga Hatta. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan teks proklamasi kemerdekaan. Rencananya, pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Gambir. Tetapi Maeda merasa takut
kalau pembacaan proklamasi di lapangan Gambir, tengah-tengah kota akan mengakibatkan tentara Jepang turun tangan dengan kekerasan. Akhirnya, mereka memutuskan pembacaan teks proklamasi dilakukan di kebun depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.